Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya dari Aldi Pratama, mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral AK Migas Cepu dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Analisa Sistem Pengendalian Temperatur pada Direct Contact Heater menggunakan metode Nyquist dan Rotopus. Adapun direct contact heater itu sendiri yaitu merupakan alat penukar panas yang ada di bagian pengolahan pada unit raffination and melt. Fungsi dari alat ini yaitu sebagai alat pemanas raw sugar atau gula mentah yang berada di dalam raw sugar melter agar suhu raw sugar ini sesuai dengan set point atau suhu yang diinginkan. Direct contact heater ini mempunyai inlet atau masukan dengan feed first fine liquid vapor. Lalu direct contact heater ini akan memanaskan raw sugar agar mencapai suhu yang diinginkan. Pada jurnal ini suhu yang diinginkan yaitu 80 derajat Celcius. Lalu di sini ada diagram blok pengendalian dari direct contact heater ini sendiri. Yang pertama dimulai dari sensor. Sensor ini menggunakan transmitter. Transmitter ini akan membaca suhu aktual pada direct contact heater, lalu akan mengirimkan sinyal atau data menuju controller, dan pada controller akan dikoreksi, lalu di controller itu akan mengeluarkan aksi untuk control valve tersebut mengirimkan sinyal berupa PSI. Bukaan tutupnya control valve itu akan dibuka berapa persen, lalu diproses akan dibaca lagi oleh transmitter. Pada jurnal saya fungsi alih transmitternya ini saya anggap ideal yaitu 1. Lalu fungsi alih kontrolernya yaitu berdasarkan data yang diambil dari DCS itu mendapatkan nilai P atau PB itu 50, KP itu 2, TI 80 detik dan TOD-nya 0. Maka fungsi alih PI controllernya dapat dihitung dengan rumus GC sama dengan KP kurung buka 1 plus 1 per TOIS plus TODS kurung tutup, maka hasilnya 2S plus 0,025 per S. Lalu fungsi alih control valve ini yaitu rumusnya gain control valve sama dengan gain I2P kali gain aktuator kali gain body valve. Gain I2P sendiri yaitu didapatkan 0,05, gain aktuatornya itu 112,5. Lalu fungsi alih gain body valve itu dengan rumus 1 per TOS plus 1. Pada control valve yang digunakan di jurnal ini, waktu untuk mencapai bukaan penuh itu 1,6 second. Lalu dicari nilai TO-nya yaitu 3,2% kali 1,6 sama dengan 1,01 detik. Maka dari gain I2P, gain aktuator, dan gain body valve didapatkan fungsi control valve yaitu 5,625 per 1,01 S plus 1. Lalu untuk mendapatkan fungsi alih proses itu saya melakukan dengan cara BAM test. BAM test itu didapati data saya itu delay time-nya 0 detik, PV 0-nya itu PV awalnya itu 80,1 derajat, lalu PV terakhirnya yaitu 82,7, dan controller output yang pertama itu 35% dan controller output yang kedua itu 40%. Maka dapat dicari K-nya yaitu
sama dengan 0,0086. Lalu dimasukkan ke dalam fungsi alih gain proses, yaitu ketemu gain prosesnya 0,0086 per S kali E. Dan ini adalah grafik BAM test yang saya dapatkan pada jurnal ini. Yang biru ini PV dan yang merah MV. Maka setelah menghitung semua fungsi alih parameter atau komponen dari pengendalian pada direct contactor ini dimasukkan ke dalam blok diagram ini, maka akan mendapatkan respon sistem closed loop yang seperti di layar. Ini simulasinya menggunakan MATLAB. Lalu masuk ke analisa kestabilan metode Nyquist, yaitu metode Nyquist ini dilihat dari persamaan karakteristik, yaitu rumusnya seperti di layar dan menghasilkan persamaan karakteristik seperti ini. Lalu kriteria Nyquist itu tidak ada pengelilingan di titik min 1 plus J0, yaitu artinya sistem dikatakan stabil jika tidak ada pol dari GSHS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Maka jika demikian, maka sistem itu dikatakan tidak stabil. Lalu yang kedua, ada satu atau lebih pengelilingan di titik min 1 plus J0. Lalu ada satu atau lebih pengelilingan di titik min 1 plus J0 yang searah jarum jam. Maka setelah menghitung persamaan karakteristik pada Nyquist, melakukan simulasi untuk mendapatkan plot diagram di MATLAB dan menghasilkan grafik seperti di layar. Pada layar ini ditunjukkan tidak ada pengelilingan pada titik min 1 plus J0. Dan ini adalah zoom in Nyquist plot diagram. Ketika ini pucuknya ini di zoom in, maka menghasilkan seperti ini. Dan ini adalah titik min 1 plus J0, maka tidak ada pengelilingan di titik tersebut. Lalu ini adalah letak pol dan zero, yaitu semua pol ini berada di kiri sumbu imajiner, yaitu lebih tepatnya di min 0,989. Maka dari letak pol dan zero ini dapat dilakukan analisa kestabilan, yaitu tidak ada pengelilingan di titik min 1 plus J0 yang searah jarum jam. Dan maka dari itu pada analisa kestabilan Nyquist ini pengendalian ini termasuk stabil. Lalu masuk ke analisa pengendalian menggunakan metode root locus dengan rumus open loop system. Rumusnya seperti ini dan menghasilkan hitungan seperti pada layar. Nah, kriteria root locus itu sistem dapat dikatakan stabil apabila letak pol dari sistem closed loop berada di sebelah kiri bidang S. Lalu ini adalah diagram root locus, yaitu sistem fase non minimum karena dari sistem open loop tersebut memiliki zero di sebelah kanan sumbu imajiner. Lalu kesimpulannya yaitu sistem pengendalian temperatur pada DCH ini merupakan single loop karena menggunakan controller PI dengan rangkaian feedback control. Lalu sistem pengendalian temperatur ini dipengaruhi oleh beberapa komponen pengendalian, antaranya transmitter, controller, dan control valve. Lalu sistem pengendalian temperatur pada DCH ini menggunakan mode controller PI. Mode proporsional ini digunakan untuk menghilangkan error, dan integral ini digunakan untuk osilasi yang ditimbulkan oleh mode proporsionalnya. Dan menurut analisa kestabilan Nyquist dan root locus didapati hasil parameter-parameter seperti di layar.